warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min batnin la yashba' wa min du'ain la yusma' wa na'udzubika min haula'il arba'. Amin Allahumma amin. Warabi'ata asyarata kaunuhu qadiran. Adapun sifat wajib Allah yang ke-14 yaitu kaunuhu qadiran. Wa ma'nahu annahu ta'ala qadirun ala fi'li kulli syai'im mumkinin. Artinya yaitu bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yaitu maha kuasa atas mengerjakan tiap-tiap sesuatu yang mungkin. Fala yahtaju ila i'anatin, maka tidak butuh oleh Allah kepada pembantu, kepada penolong. Bal mata arada syai'an fa'alahu, bahkan kapan-kapan menghendaki oleh Allah akan sesuatu, niscaya ia memperbuatnya. La yamna'uhu anhu mani'un mutlaqan, tidak menghalang-halangi akan Allah daripada sesuatu oleh yang menghalangi secara mutlak. Wa yastahilu alaihi kaunuhu ajizan, dan mustahil atas Allah keadaan Allah itu zat yang lemah. Wa daliluhu dalilul qudrati, adapun dalil kaunuhu qadiran yaitu dalil yang ada pada sifat kudrat. Wallahu a'lam bissawab. Bapak Ibu Saudara, sifat wajib Allah itu jumlahnya amat sangat banyak. Dari sifat-sifat kemahasempurnaan Allah, namun yang wajib diketahui oleh manusia yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat hanya 20. Dari 20 itu ke-14-nya kaunuhu qadiran. Perlu diketahui sebetulnya sifat Allah ini yang 20 dibagi 4 kategori. Yang pertama namanya disebut sifat nafsiyah. Namanya sifat nafsiyah, sifat yang dibangsakan kepada zat. Jumlahnya ada 1, yaitu sifat wujud. Itu wujud disebut dalam istilah ilmu tauhid namanya sifat nafsiyah. Yang kedua namanya sifat salabiyah. Sifat salbiyah. Apa itu sifat salbiyah? Setiap-tiap sifat yang menafikan hal-hal yang tidak layak dengan Allah. Jadi menafikan hal-hal yang tidak layak dengan Allah.
itu namanya sifat salabiyah. Orang kita sebut salbiyah. Yang pokok ada lima, yaitu kidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, dan wahdaniyat. Yang ketiga namanya sifat ma'ani, yaitu setiap-tiap sifat yang maujud, yang berdiri dengan zat Allah, yang menyebabkan ada sebutan sifat maknawiyah. Itu namanya sifat ma'ani. Nah, jumlahnya 7 dan kita sudah bedah semuanya dari kudrat sampai kalam. Yang keempat namanya sifat maknawiyah. Nah, mulai malam hari ini dan beberapa pertemuan mendatang kita akan membedah sifat maknawiyah. Jumlahnya ada 7, 1 tambah 5 tambah 7 tambah 7, 20. Sifat maknawiyah itu, saudara, merupakan istilah yang timbul daripada adanya sifat ma'ani, dan lazim bila ada sifat ma'ani maka ada sifat maknawiyah. Tiada dikata zat itu bersifat kaunuhu qadiran, yang 14 ini nomornya, melainkan tatkala telah berdiri padanya sifat kudrat, yang nomor 7. Jadi sifat maknawiyah itu barang yang tiada maujud pada kenyataan dan tiada ma'dum pada akal. Jadi disebut sifatnya talazum. Tidak dikata zat bersifat qadiran, melainkan tatkala sabit sifat kudrat. Itu namanya maknawiyah. Ini disebut aqidah Asy'ariyah Maturidiyah, atau disebut aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kata Al-Imam Murtadha Az-Zabidi di dalam syarah Ihya Ulumuddin Ithaf As-Sadah Al-Muttaqin pada jilid 1 itu, beliau jelaskan, mata utliqa Ahlus Sunnah wal Jamaah fal muradu al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Bila dikata Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka yang dimaksud adalah aqidah Asy'ari Maturidi. Begitu. Malam hari ini kajian kita kaunuhu qadiran. Keadaan Allah itu zat yang kuasa. Seorang muslim wajib tertanam di dalam hati sanubarinya keyakinan yang kuat bahwasanya
Allah subhanahu wa ta'ala bersifat kaunuhu qadiran. Keadaan Allah itu zat yang kuasa. Kuasa apa? Kuasa mengerjakan apa saja yang mungkin. Mengadakan kita dari tidak ada menuju ada bisa, dan bisa juga meniadakan dari ada menuju tidak ada, bisa. Allah mah kuasa. Kalau dikata Allah kuasa, jangan takut. Walaupun dikata orang zaman pandemi yang orang sebut vaksinnya udah ada belum? Hah? Belum. Tapi yang sembuh ada enggak? Banyak enggak? Banyak. Lah ada berarti. Kenapa kata kagak ada? Itu kan yang sembuh banyak. Begitu. Gitu. Kalau kagak ada, enggak ada yang sembuh. Begitu. Ada yang sembuh enggak? Banyak enggak? Banyak. Emang penyakit mah Allah kuasa nyembuhin. Allah juga yang ngadain. Allah kuasa juga untuk ngilangin. Allah. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi, tidak ada yang menghalangi. Kalau Allah punya mau, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakat minas sama'i wal ardi. Kalau penduduk bumi itu benar-benar takwa, beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah bakal buka keberkahan bumi, keberkahan langit, bumi, kasih barakah. Maknanya kalau penduduk bumi itu tidak beriman, tidak bertakwa kepada Allah, Allah tidak buka keberkahan, tapi yang dibuka penyakit bisa. Kalau tidak beriman dan bertakwa, Allah subhanahu wa ta'ala kuasa. Kuasa. Kekuasaannya mutlak. Tidak seperti kekuasaan kita terbatas. Ada orang jadi RT 1, di RT 2 dia warga biasa. Enggak jadi pimpinan. Begitu. Begitulah RW terbatas. Begitu lurah. Begitu. Lurah kebon kosong, nggak bisa dia jadi lurah di Semper, jadi lurah Semper enggak, jadi beda terbatas. Tapi kekuasaan Allah tidak terbatas. Allah memunculkan apa saja bisa. Di masa pandemi dagangan kita laris, bisa enggak? Bisa. Kalau bisa ta'alluq saja sama Allah. Gitu. Jangan banyak mikirin yang kayak begitu. Kita dikasih mata dua, jangan satu sisi doang yang harus kita lihat. Sisi yang lain juga harus kita pandang dalam hidup. Supaya muncul rasa syukur kepada Allah. Allah itu kuasa. Yang tadinya tinggi derajatnya bisa dijatuhin. Yang tadinya rendah derajatnya bisa ditinggiin sama Allah. Yang tadinya miskin bisa dikasih kaya. Yang tadinya kaya gara-gara tidak bersyukur dikasih miskin bisa. Semuanya bisa. Begitu, bisa. Yang pakai masker melulu kena corona, bisa enggak? Bisa aja. Allah Maha Kuasa. Apa aja bisa aja. Begitu.
pakai maskernya tipis, kurang tebal, bisa nembus, kudu 7 lapisnya. Jadi saudara, Allah itu sifatnya kuasa. Kalau Allah sifatnya kuasa, tanamin di hati kita selain Allah sifatnya kaunuhu ajizan. Selain Allah semuanya lemah. Tidak ada yang mampu menentukan kita hari esok, kita tidak tahu. Bagaimana ini esok, tak tahu kita hidup apa kagak. Kita tidak kuasa. Yang kuasa itu Allah. Andai kita ada kemampuan yang ada, itu karena diberi oleh Allah. Hakikat kita la haula wala quwata. Hakikat kita tak ada daya dan tak ada kemampuan, itulah hamba. Maka bila tidak ada daya, tidak ada kemampuan, bergantunglah sama yang punya daya dan yang punya kemampuan. Itulah illa billahil aliyil azim. Maka kita jangan tidak berta'alluq kepada Allah. Bila bahagia adanya di tangan Allah, dan Allah mampu memberi bahagia sama siapa aja, mintalah sama Allah bahagia. Bila kemudian Allah itu bisa menyembuhkan, tidak ada satupun makhluk yang bisa nyembuhin, hanya bisa ngobati, maka kita punya penyakit jangan frustasi. Bergantunglah sama Allah yang bisa menyembuhkan. Begitu. Maka penting bagi para pemangku kebijakan, apalah dia itu pejabat tertingginya sampai terendahnya, beri motivasi sama orang. Ayo pada bergantung sama Allah, bantu kami biar Allah angkat ini penyakit. Ayo, jangan ditakut-takuti. Apalagi diancam-ancam udah duit susah. Orang pakai masker bukan apa-apa, 200.000 masalah. Berapa? Oh, 2,5 katanya. Nggak mau kurang juga pejabat mata. Begitu. Coba saudara, dimotivasi masyarakat supaya bantu pemerintah yang Islam, disuruhlah Anda ke masjid, doa bantu kami. Yang Kristen suruhlah dia bantu di gereja, doa minta sama Tuhan. Yang Hindu minta di pura, biar dia doa minta bantu pemerintah. Begitu, biar doa, jangan dijauhin dari tempat ibadah. Begitu. Suruh mereka yang mampu mengangkat penyakit Allah. Tidak ada manusia yang hebat. Semua manusia lemah. Harus bergantung kuat sama Allah. Jangan tidak bergantung sama Allah. Kita pengen dikasih dunia, dunia punya Allah. Dekati Allah. Kita pengen dikasih sehat, gantung sama Allah. Jangan tidak bergantung sama Allah. Karena dia sifatnya kaunuhu qadiran. Kuasa Allah. Kuasa. Bikin nyamuk aja kuasa. Ya Allah, kecil kayak begitu fiturnya banyak. Ada ucus. Bagaimana ucusnya, makannya, ininya. Enggak kebingungan. Allah kuasa. Allah kuasa. Karena keyakinan kita Allah kaunuhu qadiran. Jangan sampai kita kalah keyakinannya sama Gojek. Gojek itu duduk rapat, enggak berjarak. Berjarak enggak? Sebab apa dia? Sebab dia mencari sesuatu guna kewajiban buat keluarga, buat anak bini, nyari maisha, yakni menunaikan kewajiban usaha. Maka rapat, yakin nggak apa-apa. Gojek
Dan pemerintah ajarin boleh Gojek ngangkut orang, ndak ada physical distancing, ndak ada buat Gojek, boleh, karena dia menunaikan kewajiban buat anak bini. Maka pemahamannya bagi orang di masjid yang menunaikan kewajiban kepada yang nyipta anak bini, maka jangan kalah keyakinannya sama Gojek. Jangan kalah. Gojek aja nggak apa-apa, mantap. Ada Allah, maka di masjid lebih-lebih ada Allah dan ada ketenangan. Yakini Allah kuasa. Kita bukan ngelawan pemerintah, nurut ama pemerintah. Mengkias dari Gojek boleh, apalagi kita ibadah buat yang nyipta, yang bikin Gojek, kan gitu. Nggak apa-apa. Saudara, ibadah sama Allah yang kuat. Ayam ndak bingung, anak 8, mana lakinya si boy ora open, si boy dia nyari babon aja dia, anak 8 masih kecil-kecil kayak begitu. Ya Allah, bagaimana ngegedeinnya ini sampai biar bisa jadi gede? Ndak pakai bagaimana, kewajiban saya ikhtiar dan Tuhan saya kaunuhu qadiron, kata ayam. Yakin saya bisa gedein anak-anak? Bisa. Masa kita ada tangan, ada kaki, ada akal, bingung kalah keimanannya ama ayam. Ayam mantap. Hidup kita PSBB udah lama, alhamdulillah masih hidup. Hidup nggak? Hidup. Hah? Iya, tengah tahun. Tuh udah dihitungin, udah tengah tahun. Hidup. Jadi kita biasa saja. Gitu. Coba dikasih info yang menarik-menarik, kedepanin. Saudara, yang sembuh hari ini 200. Besok lagi atau sejam berikutnya umumin lagi yang sembuh 200. Umumin lagi yang sembuh berapa lagi? 100. Jadi dikasih semangat. Jangan sampai ditekan. Kenapa Pak? Kenapa sakitnya ini loh, pinggang ini dok, pinggang. Aduh, penyakit kayak begini nih, tempo hari pasien saya 3 hari mati. Kira-kira sembuh nggak? Sembuh nggak? Kagak. Jangan diumumin yang mati, jangan. Makin ciut orang. Jadi gangguan psikologi lebih parah, dan itu membunuh kreativitas. Gangguan psikologi itu, orang kalau turang mau duduk di majelis ilmu tambah puyeng, begitu, tambah puyeng. Orang nanya, kenapa itu ngaji malam Selasa itu rame, penuh itu di Al-Madinah itu? Saya jawab, itu puyeng di rumahnya diomelin bini mulu. Maka biar dia tenang ngaji juga. Begitu. Puyeng. Jadi saudara, kita ada Allah. Yakini itu. Setiap penyakit ada obat. Innallaha subhanahu wa ta'ala lam yunzil fil ardi da'an illa wa yunzilu ma'ahu dawa'an. Al-hadis atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Bila Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan penyakit, maka Allah itu menurunkan obatnya. Tidak ada penyakit yang nggak ada obatnya. Semua penyakit ada obatnya, kecuali satu, mati. Itu nggak bisa diobati. Begitu. Maka saudara, kita kudu yakin Allah sifatnya kaunuhu qadiran. Maka muslim yang bertauhid hidupnya optimis, tidak pesimis.
hidup tidak labil, dijalanin hidup. Sebelum kita menuntut kepada Tuhan pada apa-apa yang belum diberi, syukuri dulu apa yang telah diberi oleh Allah. Berapa akal ini kalau kita beli? Berapa yang namanya jantung kalau kita beli? Tangan, kaki, mulut, mata dan seterusnya kalau beli, semuanya gratis dari Allah. Maka optimis bila kemudian satu instansi pemerintah memberi kepada kita karyawannya mobil sebagai fasilitas kerja, pastikan bensinnya dipikirin oleh lembaga itu. Ada dana bensinnya. Begitu bila Tuhan turunin kita di bumi, maka fasilitas hidup Tuhan turunin. Jangan takut kita mati. Selama kita masih hidup, rezeki kita masih banyak. Kalau kita udah mati, rezeki habis. Jangan takut, bergantung sama Allah, sebab Dia segalanya. Bila rambut kita gondrong, jangan jauh-jauh dari tukang cukur. Makin kita jauh, pastikan makin gondrong dan makin acak-acakan. Bila hidup kita banyak masalah, kondisi keuangan kita bermasalah, jangan jauh dari Allah yang bisa mencukur dan memangkas masalah. Dekati Allah, malam kayak bangun, ta'alluq sama Allah. Jangan sampai kita takutnya sama penyakit melebihi takut kita kepada Allah, yang mengakibatkan kita tidak ibadah, dan itu malah makin rugi kita dalam hidup. Karena itu seorang muslim yang yakin hakul yakin Allah bersifat kaunuhu qadiran, yakni keadaan Allah maha kuasa, maka di dalam mengarungi kehidupan dunia ini jangan bingung. Meski ada kalanya kita mengalami kesulitan, meski ada kalanya kita mengalami kesusahan, kenapa jangan bingung? Karena yakin Tuhan kita bersifat kaunuhu qadiran, mustahil bersifat kaunuhu ajizan. Maka bila kita mengalami kesulitan, orang yang sudah belajar sifat ke-14 dari sifat wajib Allah harus pandai memanfaatkan keadaan. Harus pandai memanfaatkan keadaan. Jangan kita terjebak larut dalam kesedihan. Bila kemudian kita terkenalah corona umpama wal'iyadu billah, lalu kita dikurung 14 hari, banyakin zikir aja. Kemarin-marin gak zikir, lumayan. Baca Quran, baca solawat, baca ini enak. Nggak ngapa-ngapa, suruh duduk doang, kasih vitamin, berjemur ini. Udah begitu. Yang kayak begitu, sampai udah kisut, jemur mulu. Enggak apa-apa. Jangan kita takut. Jangan banyak berkeluh kesah. Mengeluh itu menggunakan akal, dan akal itu nikmat dari Allah. Bila kemudian nikmat dari Allah kita gunakan buat jelek-jelekin Allah, fadzaka ghayatul kufran. Itu adalah puncak kekufuran nikmat. Jangan akal kita digunakan buat ngeluh jelek-jelekin Allah. Walaupun kita masa PSBB jilid 2, toh kita masih makan. Masih makan enggak? Berapa kali? 3 kali. Udah termasuk bakso belum?
Mie ayam, siomay, batagor. Ya Allah, itu sih bukan orang susah. Tak pantas mengeluh. Orang yang mengeluh itu pastikan hidupnya tidak bakalan bahagia. Tidak bakalan. Kenapa? Sebab orang yang semacam ini matanya lebih tertarik untuk memandang yang lebih dari dirinya. Padahal pada dirinya juga banyak kelebihan yang Allah berikan. Tapi tak pandang yang dipandang kelebihan orang lain, sehingga merasa dirinya orang yang termiskin di dunia. Kayak Hamdana Teteh. Orang yang bertauhid, yakin Allah bersifat kaunuhu qadiran, tidak bertanya tentang kaunuhu qadirannya Allah, sebab sudah terpatri di dalam hatinya keyakinan bahwa Allah sifatnya, keadaannya maha kuasa segala-galanya. Udah mantap dalam hatinya, dalam jiwanya penuh dengan ketenangan. Dia tidak mengata, mengapa saya hidup susah, enggak. Mengapa saya tidak lahir dari rahimnya butin? Pengen kayak Tommy masuk penjara? Nggak usah bertanya. Tapi apa yang bisa dilakukan? Jangan mengapa saya susah, mengapa ada corona? Jangan. Apa yang saya bisa lakukan dengan kondisi begini? Jangan-jangan yang terpenting yang harus dimaskerin adalah lidahnya, bukan bibirnya. Yang suka menfitnah orang, yang suka suudzon nama orang, yang suka buruk sangka sama orang, yang suka dagang bohong, jadi pejabat bohong, jadi orang tukang bohong. Yang kayak begini yang kudu dimaskerin, karena berbuat dosa mengundang datangnya murka Allah. Dosa yang mengundang murka Allah. Maka kita, saudara, harus kita jaga. Kita punya lidah. Man yadmanu li ma baina lahyaihi adman lahul jannah. Kata Nabi, siapa yang berani jamin maskerin lidahnya, saya jamin masuk surga. Asal lidahnya dimaskerin, ditutup. Jangan jelek-jelekin Allah, jangan suudzon kepada hamba-hamba Allah, jangan husnudzon billah. Hatta dalam musibah masih banyak lutuf dan kasih sayang Allah yang diberikan kalau serius kita mau mentelaah. Karena itu, saudara, orang yang yakin Allah bersifat kaunuhu qadiran, ada beberapa sikap yang harus diambil ketika dia mengalami kesusahan, ketika dia mengalami kesulitan. Ada banyak hal yang harus diambil. Mungkin ini adalah bentuk cubitan dari Tuhan, kondisi wabah ini, supaya saya yang tidur jadi melek. Sebab orang yang tidur kalau nggak dicubit ndak bangun. Hatta ada kotak amal Jumat lewat nggak lihat, tidur begitu. Maka orang yang jiwanya tidur, ada kalanya Tuhan banguninnya dengan mengirim wabah penyakit, biar dia sadar, biar dia kembali kepada Allah, biar dia balik sama Allah, berdoa mengakui ketidakberdayaan diri sebagai hamba di hadapan Tuhan yang bersifat kaunuhu qadiran. Kita tidak boleh mengeluh
sikap yang harus diambil oleh kita bila dalam kekurangan, salah satu cara adalah qanaah. Inilah pengamalan daripada kaunuhu qadiran. Bila kita mengalami kesulitan hidup, maka kita harus bersikap qanaah, merasa puas dengan apa yang diberi oleh Allah, merasa puas dengan anugerah yang dikasih oleh Allah. Kadang makhluknya lebih mulia dibanding Tuhan di mata kita. Ada orang dikasih topi dia ama Ariel Noah, lalu kemudian dia kata ini topi dari Ariel, ini topi dari Ariel, dibawa kemana-mana begitu. Ini dikasih ini nih daripada pop Korea, ini pop Korea. Dipuji-puji makhluknya, dikasih topi doang. Ini bagus, tapi yang lebih bagus dia harus puji Allah. Sehat yang dia berikan sampai detik ini dari Allah, puji Allah. Usaha yang sampai sekarang banyak orang tutup, kita masih jalan, Allah. Bukan emang gua mah cerdas otaknya, bukan, Allah. Kita masih kerja, banyak orang yang dirumahkan dan di PHK, Allah. Ini hebat, baik Allah. Allah yang ngasih mancung kita hidung, Allah yang ngasih kita sehat, Allah yang ngasih kita punya bini. Bila kita sampai nih malam belum punya keturunan, jangan lihat belum punya keturunan, satu mata doang bakal ngeluh hidup kita. Lihat no bujangan yang sampai mau 2021 belum laku-laku. Alhamdulillah, saya mah udah laku dan udah punya bini, baik banget. Jadi bersyukur. Yang muncul, bila kita tidak punya sepatu, jangan sedih. Lihat no orang yang tak punya kaki yang di lampu merah, alhamdulillah. Walaupun kita nggak punya sepatu, kaki kita masih utuh jarinya. Jadi banyak yang muncul kebaikan Allah. Tapi bila sudah suudzon nama Allah, yang ada Tuhan itu tidak adil, yang ada Tuhan tidak baik, kayak kita orang paling benernya orang, kayak kita orang yang gak ada salahnya, orang yang paling bagusnya. Padahal kesalahan demi kesalahan sering kita lakukan. Qanaah, merasa puas dengan apa yang telah diberi oleh Allah. Maka kata Nabi, al-qanaatu kanzun la yafna. Qanaah itu adalah ATM yang tidak pernah limit digitnya. Yang namanya qanaah, merasa puas, memandang sisi-sisi baik daripada Tuhan, maka itu memunculkan kita puas dengan apa yang Allah beri. Munculkan keyakinan, andai kita miskin sampai ni malam, yakini miskin belum tentu hina di mata Allah. Sebagaimana kaya belum tentu mulia di mata Allah. Kemuliaan tidak diukur dari miskin dan kaya, dari tinggi dan rendahnya jabatan, ganteng dan jeleknya fisiknya. Inna akramakum indallahi atqakum. Kemuliaan diukur sejauh mana nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita mengeluh dalam hidup. Sebetulnya nikmat banyak yang Allah berikan. Allah kuasa. Pandemi Allah bisa angkat.
sama-sama kita tangisi. Mungkin karena dosa kita terlalu banyak, maka istighfar yang kudu dibanyakin agar supaya diangkat ini wabah dari kita punya bumi. Jangan-jangan kesalahan kita banyak, begitu, kesalahan yang luar biasa banyak, begitu, masih nggak akur satu sama lain, bekas pemilu-pemilu yang dulu, yang padahal yang nyalonin udah akur jadi atu, kita masih ribut aja satu sama lain. Ini juga bisa mengundang datangnya penyakit. Maka orang yang yakin Allah bersifat kaunuhu qadiran, optimis, jangan pesimis dalam hidup, jangan diperbanyak keluhan. Man asbaha wa huwa yashku dhaiqa ma'isyatihi faka'annama yashku rabbah. Siapa orang yang berpagi-pagi mengeluh tentang jalan penghidupannya, sebetulnya itu orang lagi jelek-jelekin Allah dengan akal yang Allah beri. Maka kita tak boleh banyak mengeluh. Pandang kebaikan Allah yang banyak. Istri kita baik sama kita, anak kita baik, udah jalanin aja. Kalau kita jadi ibu, ditanya sama anak kita, jawab yang kita bisa. Zaman begini belajar di rumah, ditanya sama anaknya, mah ini ada pelajaran dari Pak Guru, apaan? IPA lagi yang saya sekolah juga kagak. Jangan begitu, jawab aja. Apaan? Benda apa yang padat yang bisa dicairin? Jawab BPKB. Sertifikat ada di pinggir jalan juga, sejam cair. Nggak usah dibikin bingung. Begitu, jawab aja. Kan begitu. Jadi saudara, pandang sisi-sisi baik dari Allah. Kita sehat, masih kuat ngaji, makin kita ngumpet di rumah, ampe nggak keluar dari dapur ke kamar, cuci tangan lagi ampe 17 kali, udah kayak sholat aja 17 rakaat, nggak keluar rumah, cuci tangan mulu, ampe licin tangannya, nggak keluar rumah, nggak kayak begitu amat. Jadilah kita waspada perlu, tapi berlebihan jangan. Ini penting dalam hidup. Ta'alluq hati kita sama Allah. Bila enggak kejangkau Allah lewat pintu kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo baca Ratibul Haddad saja. Kita baca ratib biar kita dijaga, dilindungi diri dan masyarakat kita. Diajaklah masyarakat untuk zikir. Ini penting. Jangan disuruh nonton drama Korea, jangan. Kita disuruh zikir biar dekat sama Allah, biar bagus. Allah yang mampu menurunkan bala, Allah juga mampu mengangkatnya. Maka kita jangan jauh-jauh dengan Allah. Ayo kita minta sama Allah. Allah Maha Kuasa. Kaunuhu qadiran sifat Allah, dan kaunuhu ajizan adalah watak dasar kita sebagai hamba. Karena itu sebagai penutup, kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab hikamnya, beliau menyatakan, faqatuka lahu dzatiyatun wa wurudul asbab mudzakiratun bima khafiya laka minha. Rasa butuh Anda kepada Allah merupakan watak dasar Anda sebagai manusia. Anda ini makhluk yang lemah, tapi Anda yakini ada Tuhan yang kuasa. Anda makhluk yang lunglai, yakini Tuhan Anda kaunuhu qadiran maha digjaya. Anda merasa susah, Tuhan Anda mampu memberikan kesenangan. Kita makhluk yang tak berdaya punya Tuhan yang luar biasa.
Kita makhluk yang tak tahu jalan kebaikan, punya Tuhan yang mampu memberikan hidayah. Maka bergantung terus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, wa wurudul asbab mudzakiratun bima khafiya laka minha. Problem-problem kehidupan datang kepada kita sebetulnya bentuk cubitan dari Tuhan untuk supaya kita sadar bahwa kita makhluk lemah yang butuh kepada Tuhan yang kuat. Jangan jauh-jauh dengan Allah. Jangan jauh-jauh dengan Allah. Dalam kesulitan orang yang dekat dengan Allah, Allah masih berikan lutuf-lutufnya. Maka karena itu saudara, jangan pesimis jadi muslim, harus optimis. Tidak mungkin malam terus, fajar kebahagiaan akan datang dan menyingsing. Yakin itu. Tidak mungkin kita mengalami kesusahan terus. Inna ma'al usri yusra, bukan ba'dal usri yusra. Ma'a, dalam kesulitan pun sebetulnya banyak kemudahan-kemudahan yang Allah berikan. Bila kita mau pandang dengan serius kasih sayang Allah yang diberikan kepada kita. Karena itu kita minta malam hari ini, di antara waktu maghrib dan isya, waktu yang mustajab. Di saat turun hujan adalah saat yang mustajab. Moga Allah kuatkan keimanan kita, Allah sehatkan badan kita, Allah sehatkan pikiran kita, Allah sehatkan hati kita, Allah sehatkan keyakinan kita, Allah sehatkan akidah kita, Allah sehatkan keuangan kita, Allah sehatkan perusahaan kita, Allah sehatkan jalan-jalan usaha kita, Allah sehatkan keluarga kita, Allah sehatkan anak-anak kita, Allah sehatkan masyarakat kita, dan mudah-mudahan Allah berikan barakah kepada kita, barakah dunia dan barakah akhirat. Dengan keyakinan kita Allah bersifat kaunuhu qadiran, dengan kita mempelajari sifat kaunuhu qadiran, Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa mengganti yang sulit dari antara hadirin, Allah ganti dengan kemudahan. Yang sakit Allah ganti dengan kesembuhan dan pengampunan dosa, dan yang miskin Allah ganti dengan kekayaan, yang tidak mengerti Allah beri kemakrifatan, dan mudah-mudahan yang masih rendah Allah beri tinggi derajatnya. Allah tetapin kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Al-Fatihah.